Assalamualaikum Mas Inyo. Apa kabar nih? Lama nggak ketemu kita. Oh siapa? Sehat ya, alhamdulillah ya. Oh gitu. Ini tempat jualannya masih tetap di sini ya. Buka jam berapa? Nah, tadi buka jam berapa? Jam 5. Oh jam 5. Rencana sampai jam berapa rencananya? Oh sampai jam 12. Saya lama nggak ketemu nih loh Mas. Nggak tahu cerita-cerita apa, cerita yang baru nggak tahu. Nanti saya tanya ceritanya ya. Ini dengan Mas Ijo jual pentol. Biasa jualnya di pinggir jalan di Pasar Marabahan, buka jam 5 biasanya sampai jam 12 malam ya Mas ya. Tapi saya lama nggak ketemu, nanti cerita. Mungkin ada cerita terbaru ya Mas ya. Tapi variannya tetap yang kemarin juga ya. Ada pentol jamur, pentol urat, terus ada telur, ada siomay, ada pentol kuahnya juga ya. Saya sekalian mau ini Mas. Saya sekalian mau pesan juga, mau makan di sini Mas. Lama nggak makan pentol Mas Ijo? Ini soalnya. Biasanya begitu buka udah diantri ya. Nah kan banyak yang antri nih mau beli pentolnya Mas Ijo. Masih dengan tetelan Mas? Masih dengan tetelan. Karena tetelan dia yang bikin ngeriau. Dia pindah kemana aja pasti pasti dikejar, pasti dicari. Tapi kalau nggak kelihatan ya cong juga. Oh gitu ya. Ya udah nanti cerita ya. Saya buatkan Mas pentol apa kuah ya. Iya, siap. Nggak usah pakai mie tapi pakai sayur ya. Siap. Salsa apa Pak? Nah ini teman langsung dibikin, langsung selesai. Berapa nih harganya Mas? 10.000 pentol kuah. 10.000 lah, komplit dilengkap. 5.000 bisa juga? Bisa. Bisa, tergantung ya. Mau dia? Aku dapat ini aja Pak. Oh gitu. Jadi harganya tergantung pesanan. Mau 5.000, mau 10.000. Mau diborong juga semuanya boleh ya. Nah, Bagi siapa yang mau pengantinan. ini harganya 10.000. Mas ada pentol apa aja nih Mas? Seperti yang kemarin masak. Ada Jamur. jamur, urat, telur, mercon. Ada tetelannya juga nih. Panas-panas ya. Mas kemarin ada razia kah kemarin tuh? Oh penertiban, habis sampai jualannya pinggir jalan tuh. Biasanya aku salah. Ya. Tapi kan Iya. waktu salah. Oh gitu ya. Kebijakan. Oh ya. Yang penting tidak merugikan apa Ini tuh Mas. teman-teman yang lagi mencari rezeki ya. Tapi sama-sama menguntungkan. Dia jual pinggir jalan, jangan sampai juga mengganggu jalan ya. Nah, bikin macet dan lain sebagainya. Mas, Pasar Marabahan ini Mas, mau tahu nggak? Saya kan tinggal di sini nih puluhan tahun ya. Saya penduduk asli di sini Mas. Saya boleh cerita ya. Pasar Marabahan ini ya begini-begini aja. Tempatnya di pusat kota lagi ya. Ibu kota kabupaten. Jadi kalau saya boleh cerita saya remaja Mas di sini Mas. Masih remaja, masih sendiri ya. Terus saya berkeluarga Mas. Mas Ijo berkeluarga, punya anak, sampai saya punya cucu. Ya mohon maaf ya. Bagaimana responnya? Ya begini-gini aja lah. Aksesnya. Iya. Nah mudah-mudahan ke depan Pasar Marabahan ini lebih baik lagi ya Mas ya. Jadi nggak terlihat kumuh seperti ini ya. Jadi kalau di tempat lain di tengah-tengah kota tuh pasarnya sudah pasar modern. Tapi kalau kita di sini, kalau saya bilang ini pasar tradisional ya, apalagi kalau Sangat tradisional. kalau pagi-pagi ya. Jadi sangat mengganggu pengguna jalan gitu ya. Nah, Tapi kalau sore seperti ini malam dari ya kalau malam sih ya Nah, nggak masalah. Tapi ya kalau bisa ya dibenahi lah. Pengguna jalan juga tidak terganggu, terus para penjual pedagang juga
bersama-sama gitu ya. Sehingga Kota Marabahan ini terlihat apa ya, motonya tuh ya, balap ya, barasi, harum, langkar, pantas. Itu ceritanya. Apalagi kalau sampai ke sana, pelabuhan sana. Jadi pelabuhan itu sejak 20 tahun yang lalu itu merupakan pusat perdagangan di sana, Mas. Karena di sana kan pelotok ya, tempat tambat di situ kan, mereka nyebrang ke sini karena di sana ada beberapa desa ya. Ada batik, ada lepasan. Jadi mereka tuh ke sini nambat di situ. Dulu di sana banyak toko, Mas. Banyak toko. Jadi pusat perekonomian Kota Marabahan tuh di sana. Nah, puluhan tahun sampai sekarang kayaknya pelabuhan itu tidak begitu menjadi prioritas ya, Mas. Pelabuhan itu. Terus apa, ulinnya sedikit demi sedikit hilang ya, pada tergerus oleh sungai ya. Jadi seperti nggak terurus. Lama-lama itu kalau kena abrasi oleh sungai itu habis, itu nanti malah tambah kumuh, Mas. Malah tambah kumuh. Padahal pada lokasi itu sangat dekat dengan orang nomor 1 di Barito Kuala. Jadi kalau dibiarkan lama-lama seperti itu, pelabuhan Marabahan yang dulunya itu rame, itu hanya tinggal jadi kenangan aja nih, ya, tinggal jadi kenangan, sayang gitu. Jadi apa, kita berharap pasar Marabahan itu dibenahi, pelabuhannya juga dibenahi, sehingga Marabahan ini lebih dipercantik gitu ya kotanya. Karena pasar Marabahan ini bukan hanya tahun kemarin, ini udah puluhan tahun, Mas. Udah puluhan tahun. Itu udah puluhan tahun gitu. Kita apa, berkaca dengan daerah-daerah lain, Mas ya. Jadi sangat disayangkan. Nah ini saya cerita panjang, kalau saya cerita panjang tapi saya nggak makan-makan. Saya mau makan dulu ya. Pentol saya nih, pentol goa. Nah, nanti dia dingin, kalau udah dingin nggak enak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di konten berikutnya saya akan cerita ya. Akan cerita, tapi sekarang ini hanya sedikit aja sebentar. Yang penting makan pentol goa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Nasi hijau. Pentolnya nasi hijau. Jadi Mas Ijo ini penjual pentol yang paling lama di Kota Marabahan. Bahkan beliau ini saya bilang pakarnya. Pakar Tidak kelamaan. ya, kena kelamaan kan lalu dianggap sebagai pakar. Pakar perpentolan. Baru 25 tahun. Coba 25 tahun. Kalau sekolah itu sampainya sudah profesor. Mas, minta tolong sendoknya, Mas. Satu, Mas, aku, Mas. Sendoknya gugur, jatuh. Ini kebanyakan bawa pulang. Kalau saya makan di sini. Mas Ijo ini jualan pentol. Nggak jauh dari tempat tinggal saya. Saya cuma melangkah beberapa langkah sudah nyampe sini.
dagingnya berdatangan. Coba. Sampai jam 12 malam dia buka nih, sampai jam 12 malam. Saya kepedasan mas, dipedas mas. Harinya panas-panas nih, harinya cuacanya agak panas nih. Keringatan deh. Pasar Marabahan, coba lihat. Pasarnya tuh tingkat tuh nggak ada orang. Kalau di sana satu tuh kayak sarang burung. Banjir di atas. Banjir. Apalagi kalau hari Senin sore, udah berseleweran tali apa? Tenda sama tali rapia. Ini bang, pedas ya. Saya dikasih lombok tadi. Oke teman-teman, silakan kalau mau nyoba pantai Mas Ijon di Pasar Marabahan. Buka jam 5 sampai jam 2 pinggir jalan, jadi pinggir jalan karena nggak ada tempat lain ya, di pinggir jalan. Jadi pakai gerobak nih. Perlu cari tempat yang apa, yang lebih bagus lah, jadi tidak mengganggu jalan. Dicarikan solusinya gitu, khusus penjual goreng-gorengan kayak bakso. Ya, goreng-gorengan dicarikan tempat khusus yang tidak mengganggu, ya. Mengganggu jalan gitu, karena dia jual di pinggir jalan. Mereka akui, tapi karena nggak ada tempat lain ya mau tidak mau ya jualan di pinggir jalan. Karena kita juga harus perlu mendukung para pengusaha UMKM kayak gitu ya. Dan gimana lagi mereka tidak didukung oleh yang berwenang gitu ya. Kuliner ini saya dicarikan tempat khusus yang jual goreng-gorengan, jual kayak pentol gitu ya, sehingga dia tidak mengganggu jalan seperti di tempat-tempat lain ya. Oke deh, teman-teman, terima kasih dulu. Sampai jumpa lagi ya.